Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat begitu banyak. Kemudian salawat berikan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh anggota kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvinita, NIM 3219116. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pengangguran. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan situasi ketika seseorang tidak bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, serta memiliki pekerjaan namun tidak produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Ramadayeni, NIM 3219117. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu tentang penyebab pengangguran. Yang pertama, yaitu besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Nah, penyebab yang pertama ini dapat dikatakan pula ketika jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja tidak seimbang. Yang kedua, itu adalah masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Nantinya, yang nomor 3 yaitu adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Yang keempat, yaitu tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Karena perusahaan yang berada tentu memiliki persyaratan dan standar yang cukup tinggi ketika merekrut karyawan. Seterusnya yaitu permintaan pemerintah memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Maka sekian dari penjelasan dari saya. Baiklah, saya Ade Alwinda akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Yang keenam, harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. Selain tidak memiliki keterampilan serta tingkat pendidikan yang rendah, perusahaan terkadang mematok persyaratan yang terlalu sulit dan mengharapkan tenaga kerja untuk memiliki keterampilan yang tinggi. Yang kedelapan, persaingan pasar global. Kebanyakan perusahaan asing yang berdiri di Indonesia lebih memilih merekrut tenaga kerja dari asing pula. Hal tersebut dapat mempersulit peluang warga negara untuk mendapatkan pekerjaan serta menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang kesembilan, masalah geografis atau jauh dari perkotaan. Yang kesepuluh, kemiskinan. Pengangguran menyebabkan kemiskinan dan begitu pula sebaliknya, kemiskinan dapat menyebabkan pengangguran. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nadia Anggraini dengan NIM 3219119 akan melanjutkan materi, yaitu tentang jenis-jenis pengangguran. 1. Pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. A. Pengangguran musiman, merupakan pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau pergantian musim. B. Pengangguran siklis, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya krisis ekonomi. C. Pengangguran deflasioner, yaitu pengangguran yang terjadi karena jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada lowongan kerja yang tersedia. D. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur pada sektor ekonomi di suatu negara. E. Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi. F. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perbedaan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator. Saya Alfi J. Putra, NIM 3219284.
saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Selain jenis pengangguran, menurut faktor penyebab terjadinya pengangguran dapat dibagi lagi 3 berdasarkan lama waktu bekerja. Yang pertama, ada pengangguran terbuka atau open unemployment. Pengangguran terbuka merupakan sebuah situasi di mana orang tersebut sama sekali tidak bekerja serta tidak berusaha mencari pekerjaan. Yang kedua, setengah menganggur atau underemployment. Pengangguran setengah menganggur merupakan situasi ketika seorang bekerja namun tenaga tidak dimanfaatkan maupun diukur dari jam kerja yang ia lakukan. Terus yang ketiga ada pengangguran terselubung atau disguised unemployment. Pengangguran terselubung merupakan pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal atau maksimal. Kondisi pengangguran terselubung ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara pekerja dengan bakat serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Sekian presentasi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari, NIM 3219120. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu pengertian penggunaan tenaga kerja penuh. Penggunaan tenaga kerja penuh adalah penggunaan sumber daya manusia yang tersedia dan modal sehingga perekonomian dapat berproduksi pada batas produk nasional bruto atau Potential Gross National Products. Ini merupakan tujuan utama kebijakan makroekonomi menurut pandangan ekonomi klasik atau Adam Smith. Tetapi dalam kenyataan penggunaan 100% sumber daya manusia tidak mudah dicapai. Menurut pandangan Keynes, penggunaan tenaga kerja penuh full employment adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Suatu negara akan mudah mencapai kestabilan perekonomian jika negara tersebut sudah dapat mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Pengambilan kebijakan ekonomi oleh pemerintah dengan meningkatkan pengeluaran agregat hanya akan mengurangi pengangguran dalam jumlah kecil, tidak sampai pada kondisi penggunaan tenaga kerja penuh. Untuk itu, pemerintah harus selalu mencari kebijakan ekonomi yang relevan untuk kondisi yang terjadi. Baiklah, hanya sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Rosmaida, NIM 3219115 akan melanjutkan materi yang bagian B, yaitu cara mencapai kebijakan penuh. Kebijakan ekonomi dapat mengarahkan ekonomi untuk mencapai lapangan kerja penuh. Ketika ekonomi berada di atas lapangan kerja penuh, kondisi inflasi tinggi, itu membutuhkan kebijakan kontraktif. Pemerintahan dapat memiliki beberapa opsi, termasuk kenaikan pajak, kenaikan suhu bunga, penurunan pengeluaran pemerintah, atau penjualan obligasi pemerintah. Semua alternatif ini akan mengurangi permintaan agresif sehingga memodalisasi, lalu inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebaiknya tidak berada di bawah lapangan penuh. Perekonomian mengalami resesi atau bahkan depresi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Novi Aprilia dengan NIM 3219122 akan melanjutkan penjelasan dari perubahan permintaan pengangguran. Pada saat sekarang ini, meningkatnya jumlah penduduk akan mengakibatkan bertambahnya jumlah angkatan kerja. Jika tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja, maka hal tersebut akan menjadi masalah, yaitu kelebihan penawaran tenaga yang berdampak pada masalah pengangguran. Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, dan tidak mencari pekerjaan karena mereka merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dan pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Suci Ramadhani dengan NIM 32191221 akan melanjutkan materi bagian C, yaitu tentang perubahan permintaan pengangguran. Pengangguran akan meningkat manakala upah yang ditawarkan ke pasar tenaga kerja meningkat, mengakibatkan permintaan atas tenaga kerja akan menurun, atau dapat dikatakan bahwa perusahaan akan mengurangi jumlah karyawannya yang ada atau melakukan PHK dalam upaya mengatasi peningkatan jumlah upah yang ditawarkan. Demikian pula sebaliknya, ketika terjadi penurunan tingkat upah maka akan mengakibatkan jumlah tenaga kerja dapat terserap dengan maksimal. Sekianlah penyampaian materi saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kevin Kenserino Juwana Putra, NIM 321927 akan melanjutkan penjelasan mengenai tingkat pengangguran. Pada tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi di Provinsi Banten, yaitu sebesar 8,52%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka terendah di Provinsi Bali yaitu sebesar 1,37%. Pengangguran terjadi pada kondisi saat jumlah tenaga kerja yang ditawarkan atau ditujukan dengan jumlah angkatan kerja lebih besar dibanding dengan jumlah permintaan tenaga kerja atau ditunjukkan dengan jumlah penduduk yang bekerja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian. Tenaga kerja adalah orang yang bisa bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa, sehingga mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perekonomian sebuah negara, tenaga kerja memegang peran yang sangat penting. Artinya, kesejahteraan dan tingkat ekonomi sebuah negara bisa dilihat dari faktor tenaga kerjanya. Keahlian atau kemampuan tenaga kerja diperlukan untuk mengolah sumber daya alam serta membuat barang atau hasil produksi, sehingga nantinya hasil olahan atau produksinya bisa dijual ke masyarakat maupun diekspor ke luar negeri. Hal yang perlu diperhatikan dalam tenaga kerja bukan hanya segi kuantitas atau jumlahnya saja, tetapi juga segi kualitasnya yang harus lebih diutamakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan coba saya jelaskan, yaitu penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian. Sebagaimana kita tahu bahwa tenaga kerja adalah orang yang bisa bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa sehingga dapat untuk mendapatkan upah, dan upah tersebut akan memenuhi kebutuhan kehidupan. Dalam perekonomian sebuah negara, penggunaan tenaga kerja memang berperan sangat penting. Artinya, kesejahteraan dan tingkat ekonomi sebuah negara bisa dilihat dari faktor tenaga kerja. Tenaga kerja berperan sangat salah satu faktor produksi, tepatnya pada ranah sumber daya manusia.